Najwa satu-satunya wanita yang istimewa. Oke? Dan aku tidak akan menjawab pertanyaan tentang siapa itu Priti dan bagaimana aku bisa mengenalnya. Aku merasa tidak perlu menjelaskannya. Bapak takut kalau saya cemburu. Asal Bapak tahu ya, saya selalu akan cemburu sama setiap perempuan yang ada dalam hidup Bapak. Bella, hentikan. Percakapan ini sudah keterlaluan. Ternyata idenya Ibu Priyanka itu sangat jitu dan tepat sasaran. Sekarang aku yakin, Rehan pasti bingung memikirkan ucapanku barusan. Aku sudah terang-terangan bahwa aku mencintai dia. Ya Allah, kalau memang benar itu Priti, lalu apa yang dia lakukan di sini? Aku pikir dia sudah meninggalkan Indonesia. Maaf Najwa, aku sudah meninggalkanmu tadi. Apa benar itu Priti? Bukan. Ternyata bukan Priti, tapi kalau aku berkata jujur bahwa perempuan itu adalah Bella, Najwa pasti akan sedih dan sangat marah. Aku sudah tidak ingin bertengkar lagi dengan Najwa gara-gara Bella. Re, apa benar itu Priti? Bukan Priti, tapi ternyata orang lain. Aku salah mengenali orang karena dia pakai baju India. Kamu pasti takut banget kalau Priti muncul lagi di kehidupan kita untuk menghancurkan rumah tangga kita ya? Ya, itu adalah salah satu alasan kenapa aku sangat cemas kalau Priti muncul lagi di sini. Aku tidak berharap itu terjadi. Tapi alhamdulillah sekarang Priti sudah meninggalkan kita. Ya, aku sangat berharap itu benar terjadi karena aku ingin hidup dengan tenang bersamamu. Mas, Oh iya, teman saya kan belum datang. Mejanya masih bisa dikip kan? oh masih. Bella? Ini dia orang yang nelfon. Kenapa Bella menggunakan baju ini? Rehan, kamu gak bohong sama aku kan? Orang lain yang kamu maksud tadi itu adalah Bella. Bukan Najwa, benar. Yang aku lihat tadi bukan Bella. Kenapa kamu harus bohong sama aku sih? Maafkan aku Najwa. Sungguh aku hanya ingin menghindari perbuatan Bella yang hanya akan merusak acara kita. Tapi itu udah terlambat, ya. Bella memang sudah menghancurkan makan malam kita. Aku harus ke sana untuk bicara sama Bella. Untuk apa menemuinya? Najwa? Bella, aku mau bicara sama kamu. Mbak Najwa, ya ampun gak nyangka ya kita ketemu di sini. Tolong jangan terlalu banyak berbahasa basi, Bella. Aku tahu apa yang kamu lakukan di sini. Tapi dari mana kamu tahu kalau aku dan Rehan akan makan malam di sini? Tentu saja dari mertua aku, dari Bunda Priyanka. Mbak tunggu mbak, mbak tuh jangan salah sangka dulu. Saya itu habis makan sama klien saya di kafe sebelah. Bella, tolong jangan bohongi aku. Kalau memang kamu habis meeting sama klien, untuk apa kamu memakai baju India seperti ini? Jangan kamu pikir selama ini aku nggak tahu apa yang kamu lakukan di belakang aku. Saya benar-benar nggak tahu kalau misalkan Mbak Najwa sama Rehan itu makan di restoran ini. Saya cuma menjamu klien, Mbak. Tolong Bella, jangan membuat alasan untuk ketemu klien kamu di restoran. Karena aku tahu persis apa yang kamu lakukan. Kamu pasti menggunakan baju India seperti ini untuk menarik perhatiannya Rehan. Iya kan Bella? Mbak Najwa, denger ya. Saya mau pakai baju apa kek? Itu urusan pribadi saya. Dan Mbak nggak berhak buat ikut campur. Selama ini aku nggak pernah ikut campur urusan kamu, Bella. Tapi kali ini kamu sudah benar-benar kelewat batas. Dan aku nggak akan tinggal diam kamu godain suami aku. Apa? Saya mengganggu suami Mbak. Apa itu nggak salah? Coba sekarang Mbak tanya sama suami Mbak. Apa yang dilakukan di belakang Mbak? Tolong ya Bella.
tolong jangan fitnah Rehan. Aku tahu persis siapa Rehan. Dia itu laki-laki yang paling jujur. Dia laki-laki yang paling setia. Dan dia sangat menghargai janji suci pernikahan kami. Jadi tolong jangan fitnah Rehan dan jangan rusak image Rehan di depan aku. Baiklah, Mbak Najwa berhak punya pikiran seperti itu. Tapi saya juga berhak punya penilaian seperti apa pernikahan kalian. Simpel kan? Apa maksud kamu bicara kayak gini, Bella? Kalau aku bisa deket sama Pak Rehan, itu semata-mata bukan karena salahku sendiri. Tapi salah Pak Rehan juga. Sekarang Mbak boleh tanya sama dia. Apa benar dia tidak tertarik sama sekali sama saya? Kalau dia memang tidak tertarik sama saya, kenapa dia masih suka menghubungi saya di belakang Mbak Najwa? Maaf, selama ini aku berpikir kalau kita berteman. Tapi ternyata aku salah. Karena kamu orang yang tega menusuk teman kamu dari belakang. Astagfirullah. Kenapa tiba-tiba sakit begini ya? Apa ini? Gara-gara penyakit yang ada di kepalaku. Ya Allah. Ada obatnya. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Farhan. Ya Allah, Farhan. Farhan. Bangun, nak. Nak, bangun, nak. Ya Allah. Farhan, bangun. Oh, alhamdulillah kamu sudah siuman. Ya Allah, Farhan. Kamu minum dulu ya. Makasih. Memangnya kamu itu kenapa? Kenapa kamu sampai kesakitan seperti itu dan jatuh pingsan? Ibu hari ini nggak boleh sampai tahu kalau aku memang sedang sakit. Aku nggak boleh membebani keluarga ini dengan penyakitku. Mereka sudah sangat baik terhadap aku dan juga anakku, Mumtaz. Tadi aku cuman mimpi buruk, Bu. Terus tiba-tiba jatuh dari tempat tidur. Masya Allah. Mana Mayang, Farhan? Dan kamu kenapa tidur di kamar tamu? Mayang! 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 Astagfirullahaladzim, Mas Farhan. Mayang, kalian itu sebenarnya ada apa? Kenapa kalian tidur terpisah lagi? Mama menangkap ada hal aneh dengan perkawinan kalian. Bilang ke Mama, apa yang kalian sembunyikan dari Mama? Enggak, Mak.
Maya sama Mas Farhan nggak nyembunyiin apa-apa. Tadi kita beneran abis ngobrol, terus Maya ngantuk, terus Maya langsung ke kamar. Iya, dan karena Mayang ingin istirahat dan aku masih pengen baca buku, jadi ya aku sengaja kamar ini nggak mau gangguin tidurnya Mayang. Iya, Mak. Aku kan nggak bisa tidur di tempat yang terang, jadi tadi aku langsung masuk kamar dan Mas Farhan tetap baca buku di sini. Benar. Kalian gak bohong sama Mama? Ya sudahlah kalau begitu. Oh ya, Mayang. Suami kamu, dia sepertinya sakit dan kamu tidak ada bersamanya. Dia jatuh pingsan dan sampai memecahkan gelas. Saya minta maaf, Bu. Sudah memecahkan gelasnya. Nanti saya yang beresin. Farhan, Mama gak mempermasalahkan apa yang pecah. Tapi Mama itu malah khawatir sama keadaan kamu. Ya sudahlah, lebih baik kamu cepat istirahat. Mama kembali ke kamar. Mayang, Farhan, Mama masih belum puas dengan jawaban kalian. Jadi Mama minta besok kalian jelaskan dan jujur sama Mama. Ada apa sebenarnya dengan kalian dan kenapa kalian sering tidur terpisah? Astagfirullahaladzim, Mas. Mas kenapa? Kepala aku sakit lagi. Keadaan udah semakin gak terkendali, Mas. Kita udah gak bisa nahan rahasia ini terlalu lama lagi. Aku rasanya belum saatnya. Kita masih bisa mencari alasan lain untuk menutup ini semua. Enggak, Mas. Aku gak mau. Aku gak mau gara-gara masalah ini penyakit kamu semakin parah. Aku gak bisa, Mas. Pokoknya besok aku akan langsung ngomong sama Mama. Maya, kamu dengerin dulu. Aku gak mau kalau sampai Mama kamu menjadi kecewa. Cepat atau lambat Mama juga bakalan tahu, Mas. Lebih baik Mama tahu itu semua dari aku, bukan dari orang lain. Jadi sandiwara ini akan segera berakhir. Ya Allah, setelah aku mengatakan kejujuran kepada Mama, itu artinya aku harus segera berpisah dengan Mumtaz dan Mas Aldi. Sebentar lagi aku harus berpisah dari Maya. Dan aku harus mengurus Mumtaz sendirian lagi. Aku harus siap menjalani kehidupanku yang sebenarnya, sendiri, tanpa seorang anak dan suami yang menemaniku. Ya Allah, sanggupkah aku berpisah dengan orang-orang yang berhati tulus seperti mereka? Setelah Priti menghilang, kini Bella menjadi orang ketiga dalam perkawinan Rehan dan Najwa. Ya Allah, hamba mohon jauhkanlah orang-orang yang iri dan dengki, yang ingin merusak rumah tangga anak-anak hamba, ya Allah. Hasna, kamu sendirian? Apa yang sedang kamu pikirkan? Kamu sudah kehilangan hak untuk menanyakan keadaan saya. Maafkan atas segala perbuatan saya di masa lalu. Hal itu nggak perlu kamu ucapkan lagi.
Karena saya ada di sini untuk Najwa dan Rehan. Jadi kamu tolong jangan mengaitkan masalah kita berdua. Saya tahu saya sudah menyakiti hati kamu. Dan saya pun menyesal. Dan saya tahu bahwa perbuatan saya itu adalah fatal. Saya akan melakukan apa saja supaya kamu maafkan saya. Dan yang lebih penting, lakukanlah ini semua demi anak kita. Najwa, kamu kenapa? Nggak apa-apa ya. Najwa, sebagai seorang istri kamu harus mengikuti perintah suami. Karena itu sudah kodrat yang tidak bisa ditawar lagi. Kalau rumah tangga kamu mau utuh. Hasna, maafkan saya. Semasa perkawinan kita dulu, saya terlalu egois dan mementingkan diri saya sendiri. Tapi sebagai manusia, saya meminta maaf. Dan juga diberikan kesempatan kedua. Ya sudah. Ayah, tidur dulu. Ya udah, ibu juga tidur dulu ya, Nak. Aku juga mau tidur. Astagfirullah, kenapa orang-orang jadi bersikap begini sekarang? Kenapa aku merasa dihakimi? Semua ini karena Bella. Semua yang terjadi karena Bella. Bella sudah seperti mimpi yang sangat mengerikan. Apa kamu udah yakin ingin mengatakan yang sebenarnya ke mama kamu? Aku nggak tahu, Mas. Aku takut. Mama terlalu marah dan kecewa. Terus Mama ngusir Mas Aldi dan juga Mumtaz dari rumah ini. Aku nggak tahu gimana hidup aku tanpa Mumtaz, Mas. Dan nanti Mumtaz gimana, Mas, tanpa ASI aku? Mumtaz nggak bisa dapat ASI dari siapapun. Kamu gak usah khawatir soal aku dan Mumtaz. Aku yakin apapun nantinya yang akan terjadi antara kita bertiga, itu udah jalan dari Allah. Dan itu yang terbaik. Aku yakin, Mas. Allah pasti nggak akan ngasih cobaan di luar batas kemampuan umatnya. Aku yakin. Mas, kayaknya aku harus bawa Mumtaz untuk nemuin Mama. Siapa tahu nanti Mama akan maafin sandiwara kita ketika Mama ngeliat Mumtaz. Ya. Sayang, yuk. Astagfirullahaladzim. Mas Aldi, Mas, badan Mumtaz panas banget, Mas. Ya Allah. Ya Allah, kita harus bawa ke dokter. Mas, tapi udah azan subuh, apa nggak sebaiknya kita sholat dulu aja? Aku ingin Mas Aldi sholat berjamaah sama aku. Aku pengen banget Mas Aldi jadi imam aku. Siapa tahu
Hari ini adalah hari terakhir kita tinggal bersama, Mas. Aku juga senang kau mau menjadi makmun buat aku. Bu, Ibu. Astaga, Bella? Hah? Bella? Ibu pikir siapa? Sedang apa kamu di sini? Saya bawain roti cane dan kare buatan saya. Buat calon mertua saya tersayang dan calon suami saya. Jadi kamu itu bisa masak masakan India? Saya belajar masak dari buku, Bu. Ibu cobain ya. Bella, aduh terima kasih banyak. Kamu itu memang calon menantu idaman. Ayo Bella, kamu masuk yuk. Kita ngobrol sama Ibu. Nggak usah, Bu. Gak enak ntar kalau misalkan Mbak Najwa tahu kalau saya di sini. Dia pasti marah. Ibu tahu sendiri kan, kalau Mbak Najwa itu cemburu banget sama saya. Saya nggak mau kalau misalkan mereka bertengkar terus membuat Pak Rehan itu sedih. Kamu yakin kamu nggak mau bertemu dulu dengan Rehan? Lebih baik kamu masuk, kamu duduk sama ibu dan kita tunggu Rehan bersama-sama. Nggak usah, Ibu. Saya dengan ngasih perhatian buat Pak Rehan dengan memasakkan roti canai kare aja buat saya udah cukup. Selamat menikmati, saya pulang. Iya, sih. Terima kasih Bella ke saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sungguh besar pengorbanan Bella untuk Rehan. Aduh, calon mertuaku ini gampang sekali aku tipu. Bella, kamu memang pintar mencari muka. Gimana kondisi anak saya, Dok? Anak Bapak terkena demam berdarah, Pak. Dan kondisinya sudah cukup parah. Astagfirullah. Terus tindakan apa yang harus dilakukan, Dok? Karena Bapak terlambat membawanya ke rumah sakit, putri Bapak mengalami penurunan trombosit yang cukup drastis. Kami khawatir akan terjadi renjatan berulang yang akan berakibat fatal. Jadi, jalan terbaiknya harus seperti apa, Dok? Kami harus melakukan transfusi darah pada anak Bapak. Bisa Bapak atau Ibu. Ya Allah, bagaimana ini? Aku kan bukan ibu kandungnya Mumtaz. Jadi pasti belum tentu darahku cocok dengan Mumtaz. Ya Allah, semoga darah Mas Aldi cocok dengan darah Mumtaz. Supaya Mumtaz bisa sembuh. Gimana Mas? Darah kamu cocok kan sama Mumtaz? Golongan darahku sama sekali berbeda dengan Mumtaz. Mas, berarti cuma darah Anita yang cocok dengan Mumtaz. Mas, kamu harus nelfon Anita, Mas. Kamu harus nelfon dia sekarang. Cuma itu jalan satu-satunya kita nyelamatin Mumtaz. Ya, kamu benar. Aku hubungin Anita sekarang. Anita, ini aku Aldi. Tumben kamu nelfon. Ada apa? Anita, aku butuh bantuan kamu.
terutama anak kita. Bantuan apa ya? Mumtaz sakit. Kata dokter, Mumtaz terserang demam berdarah. Mumtaz kena demam berdarah. Makanya jumlah trombositnya menurun sangat drastis dan sekarang sudah terjadi renjatan berulang. Aku butuh bantuan kamu karena Mumtaz butuh transfusi. Keterlaluan ya kamu, Aldi. Maksud kamu apa telepon aku? Anita, maksud kamu apa bilang begitu? Kamu kan yang bawa Mumtaz pergi dari sini. Ya kamu harus bertanggung jawab dong sama Mumtaz. Anita, tolong dengerin aku. Aku mohon sama kamu, aku juga mau bertanggung jawab. Tapi sekarang kan Mumtaz lagi sakit. Dan darah aku sama sekali tidak cocok dengan Mumtaz. Kamu adalah ibu kandungnya. Pasti darah kamu itu cocok. Jadi tolong bantuin Anita. Gimana kalau ternyata darahku juga nggak cocok sama Mumtaz? Bisa jadi justru darahnya Dion yang cocok sama Mumtaz. Ya ampun, gimana ini? Bisa-bisa semua kejahatan aku memalsukan identitas kelahiran Mumtaz itu terbongkar. Anita, kenapa kamu diam aja? Aku itu butuh donor darah dari kamu untuk Mumtaz. Golongan darah Mumtaz apa? Darah kamu pasti AB juga kan? Ya ampun, itu kan sama dengan golongan darahnya Dion. Soalnya golongan darah aku kan O. Sebenarnya aku bisa aja sih donorin darah aku buat Mumtaz. Tapi efeknya Aldi bakal tahu kalau itu bukan anak dia. Anita? Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Kamu yang bawa Mumtaz pergi dari sini dan kamu harus bertanggung jawab sama dia. Maksud kamu? Kesimpulannya adalah, aku menolak permintaan kamu karena kamu udah merampas hak aku sebagai ibu. Kamu minta aja bantuan sama PMI. Aku nggak mau menanggung kesalahan kamu. Kamu itu egois banget tuh nggak? Aku benci sama kamu, benci! Matiin lagi. Mas, gimana mas? Apa jawaban Anita? Dia nggak mau mendonorkan darah. Pokoknya Aldi nggak boleh sampai tahu kalau golongan darah aku itu berbeda sama Mumtaz. Nanti Aldi bisa tahu kalau Mumtaz itu bukan anak dia dan itu jadi malapetaka buat hidup aku. Rehan memakan roti canai itu dengan sangat lahap. Dia tidak tahu kalau roti canai itu adalah masakannya Bella. Bu, masakan ibu enak sekali. Karena rasanya tidak kalah dengan yang biasa aku makan di restoran India. Tapi makanan ini bukan ibu yang masak. Bukan? Lalu siapa yang masak roti canai ini? Roti canai dan kare ini adalah masakan Bella. Mana mungkin makanan itu bisa masuk ke rumah ini? Kenapa tidak mungkin, Razak? Tadi Bella datang sendiri ke sini. Dan dia memberikan semua makanan ini kepada saya. Kenapa diberikan pada ibu? Dan bukan diberikan pada Najwa? Bella itu takut kalau dia datang sendiri dan memberikannya kepada Najwa. Nanti Najwa akan marah sama dia. Bunda, aku nggak akan marah kalau Bella datang sini dengan baik-baik. Tapi kalau Bella datang ke sini hanya untuk membuat aku dan Rehan selalu bertengkar, tentu aja aku nggak akan mau menerima Bella di rumah ini. Itu benar kan? Kata Bella, apapun niat Bella untuk datang ke sini, pasti kamu tidak akan suka dan kamu akan marah. Ren, tambah lagi rotinya. Aku kenyang, Bu. Aku tidak mau makan roti itu lagi. Ibu ingin supaya kamu menilai dengan objektif. Buktinya benar kan? Tadi kamu bilang bahwa masakan ini enak sekali. Tapi setelah ibu bilang bahwa roti canai dan kare ini adalah masakan Bella, kamu tiba-tiba berhenti makan dan tidak mau makannya lagi. Berarti menurut kamu yang paling enak itu adalah masakan Najwa, ya kan? Ibu Priyanka, tolong hal itu jangan dipertanyakan lagi. Seenak apapun masakan orang lain, pastinya lebih enak masakan istrinya sendiri. Pokoknya, aku sudah kenyang dan aku tidak bisa makan lagi sekarang. Kalian lihat sendiri kan, Rehan tidak berani mengakui kelezatan makanan Bella. Itu semua karena kalian.
Rehan menjadi munafik itu karena kalian. Sudahlah. Aku pergi saja sekarang. Permisi. Assalamualaikum. Anita, kamu masukin aku ke rumah sakit sekarang juga. Lepasin aku nggak mau ke rumah sakit. Lepasin. Anita, kita harus menyelamatkan anak kita. Mumtaz membutuhkan bantuan dari kamu. Dia membutuhkan donor darah dari kamu. Tolong aku sekali ini aja. Cuma aku ke rumah sakit karena darah aku tuh nggak sama Mumtaz, Aldi. Kamu ini bicara apa? Kalau darah kamu tidak cocok dengan Mumtaz, apa itu artinya? Mumtaz bukan anak aku. Ya Allah. Jadi selama ini kamu sudah menipu aku, Anita. Iya! Enggak, aku juga nggak ngerti kenapa bisa kayak gini. Sekarang jawab aku, Anita. Siapa ayah dari Mumtaz? Siapa ayah kandungnya Mumtaz? Ayah dari Mumtaz, Jawab, Anita! ayahnya Mumtaz itu Dion. Ya Allah, ya Rabbi. Tapi waktu tes DNA itu dilakukan, itu jelas-jelas DNA-nya sama dengan aku, Anita. Ya, itu karena aku kerja sama dengan suster. Aku minta dia untuk tukerin darah kamu sama darahnya Dion. Makanya pas dokter cek, ya DNA-nya cocok. Jadi kamu sudah sengaja menukar darah aku dengan darah Dion. Biar aku mengira Mumtaz adalah anak aku. Sekarang kamu tahu kan, Mumtaz itu bukan anak kamu. Dan darah aku tuh nggak cocok buat Mumtaz. Sekarang sebaiknya kamu pergi dan kamu cari pendonor lainnya. Aku gak peduli, Anita. Sekarang juga kamu telepon Dion. Dion harus mendonorkan darahnya. Aku gak peduli sekarang kamu telepon suruh dia datang kemari. Telepon Dion. Tapi aku nggak yakin Dion mau melakukan itu, Aldi. Udah mendingan kamu cari cara lainnya. Anita! 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 Anita, keluar kamu! Anita! Kalau kamu gak keluar sekarang juga, aku akan telepon polisi dan kamu akan mendekam di penjara! Anita! Ibu gimana? Apa Rehan suka dengan masakan aku? Belaku sayang, kamu benar sekali. Masakan kamu enak sekali. Dan kamu harus tahu, Rehan makan masakan kamu dengan sangat lahap. Tapi ya maklumlah, Rehan agak jual mahal di depan Najwa dan di depan Razak Abdurrahman. Setelah tahu bahwa itu adalah masakan kamu. Gak apa-apa Ibu. Denger dia mau makan masakan aku aja itu udah bikin hati aku seneng banget. Lama-lama dia pasti ketagihan dan akan nyari aku lagi. Itu benar sekali Bella. Oke, bye Bella. Dah Ibu mertuaku yang cantik dan baik hati. Dia lagi. Kamu harus bilang sama Razak Abdurrahman kalau dia sudah salah memilih menantu. Katakan pada Razak bahwa menantunya Rehan sudah berselingkuh dengan sekretarisnya yang bernama Bella. Aku nggak mungkin melakukan ini. Aku tidak mau disuruh memfitnah Rehan. Tapi kalau aku nggak menuruti perintah SMS ini, pasti dia akan mengirimkan rekaman itu ke polisi. Mami dan aku bisa dipenjara dan menghabiskan masa tuanya dalam bui. Selamat siang, Om. Selamat siang. Oh, Dion. Ada apa, Dion? Ini ada
ada sesuatu yang penting yang aku ingin sampaikan. Kalau dilihat begini kamu gugup, kelihatannya ini penting sekali. Ada apa? Iya, ini tentang masalah Rehan dan juga Bella, sekretarisnya. Bella? Ayo duduk. Ceritakan sama saya. Jadi gini, Om. Barusan aku mendengar Rehan dan Bella sedang berbicara dengan sangat mesra di telepon. Kurang ajar. Keterlaluan Rehan. Tingkah lakunya ini sama seperti bapaknya. Sepertinya Om udah salah milih menantu deh. Kalau menurut kamu, siapa yang lebih cocok? Kalau menurut aku sih, kayaknya aku deh yang paling cocok buat Najwa. Memang, Najwa sering memuji-muji kamu bahwa kamu sudah banyak berubah. Dan saya juga senang sekali melihat kamu berani meninggalkan kemewahan untuk menjadi orang yang baik. Ya Om, Najwa yang udah bikin aku seperti ini. Saya salut sama kamu. Karena saya mengingat diri saya sendiri. Saya juga meninggalkan semua kekayaan saya dan kemewahan saya. Dan mulai dengan hidup yang baru. Demi kebaikan. Terus gimana dengan keputusan Om? Begini saja, Nana. Kamu coba membuat Najwa jatuh cinta dengan kamu. Baru saya akan menikahkan kalian. Tapi dengan catatan, tunggu Rehan dan Najwa bercerai dahulu. Ya, aku akan berusaha untuk mendekati Najwa. Maafin aku, Rehan. Sebetulnya, aku tidak mau menghancurkan rumah tangga kamu. Tapi aku terpaksa melakukan ini demi ibu aku. Karena tidak ada siapapun yang bisa menyelamatkan aku dan Mami. Kecuali diri aku sendiri. Ya Allah, apa yang telah aku lakukan? Semua yang aku katakan pada Pak Razak bisa menghancurkan pernikahan Najwa dan juga Rehan. Padahal selama ini aku udah berjanji untuk melindungi mereka berdua. Tapi saat ini aku justru menjadi musuh dalam selimut buat mereka. Ya. Dion, aku harus ketemu sama kamu sekarang juga. Ada masalah apa sih? Sekarang ini aku masih di kantor. Habis jam kantor aja ya. Gak bisa Dion, harus sekarang. Ini penting banget. Emangnya ada apa sih, ha? Ini soal Najwa. Najwa kenapa, Anita? Dia kenapa? Aku nggak bisa ngomong lewat telepon. Kamu harus datang, ya? Yaudah. Aku kesana sekarang ya. Udah puas. Kenapa kamu bilang ke Dion kalau ini masalah Najwa? Kamu gimana sih, Aldi? Dion itu kan cinta banget sama Najwa. Ya kalau aku bilang ada apa-apa sama Najwa, dia pasti cepat-cepat kesini kan? Bagus. Apapun alasan kamu, aku nggak peduli. Yang penting aku harus menyelamatkan Mumtaz. Kamu tenang aja, Aldi. Kamu percaya sama aku ya? Aku yakin Dion pasti akan kesini demi Najwa yang dicinta. Anita, kamu memang ular berkepala dua. Kamu pikir bisa lolos begitu aja dari aku? Tunggu aja. Aku akan bikin perhitungan atas kejahatan kalian terhadap aku dan juga Mumtaz. Kamu dan Dion akan menanggung akibat dari perbuatan kalian. Iya, ini kan. Sebentar ya, Bu.
Assalamualaikum, Bunda. Najwa, Ibu ingin tanya sama kamu, di mana kamu menyimpan baju-baju India pemberian Ibu kepada kamu? Ada kok, Bu, bajunya masih aku simpan. Ibu mau pakai baju-bajunya ya? Bukan Ibu yang ingin memakainya, tapi Bella. Halo, Najwa, kenapa kamu diam aja? Kamu tidak suka baju-baju itu dipakai oleh Bella? Enggak kok, Bunda. Baju-bajunya ada di lemari kamar aku, masih tersimpan rapi. Nanti aku ambilin bajunya pas aku udah pulang dari butik ya, Bunda. Tidak usah kamu suruh pun. Ibu pasti akan mengambil baju-baju itu. Dan Ibu akan memberikan semuanya kepada Bella. Iya, Bunda. Bella pasti akan senang dengan baju-baju itu karena baju-baju itu sangat bagus. Halo? Ya Allah. Padahal baju itu diberikan saat ibu mulai bisa menerima aku sebagai menantunya. Tapi sekarang, dia mau memberikan baju-baju itu untuk Bella. Anita? Ya Allah, terima kasih. Akhirnya aku bisa menyelamatkan Mumtaz anakku. Yaudah sekarang kamu cepetan ke rumah sakit ya. Nanti aku nyusul. Terima kasih, Anita. Kamu mau ikutan untuk menyelamatkan Mumtaz? Sorry Dion, tapi aku harus cabut kapasnya. Aku nggak boleh meninggalkan jejak apapun yang bisa bikin kamu curiga. Ya Allah. Mas Aldi kemana sih? Kenapa belum datang-datang juga sih, Mas? Kalau sampai Mas Aldi nggak dapat transfusi darah untuk Mumtaz, Mumtaz pasti akan terancam. Ya Allah, tolong selamatkan Mumtaz, ya Allah. Maaf, Bu. Ya, Sus. Ibu sudah dapat kabar dari suami Ibu. Kami menunggu donor darah untuk dilakukannya transfusi terhadap bayi Mumtaz, Bu. Astagfirullahaladzim. Sus, tapi... Suster, Alhamdulillah, Mas. Gimana Mas kamu dapatkan? bagaimana kondisi anak saya? Gimana kondisi Mumtaz? Mumtaz kritis, Mas. Satu-satunya jalan cuma dia harus dapat donor darah, Mas. Mas dapatkan. Ini donor darah untuk Mumtaz kan, Mas? Iya benar. Allah masih mau menyelamatkan Mumtaz. Suster, tolong. Di dalam ini ada satu kantung darah. Tolong dites dulu. Mudah-mudahan darahnya cocok dan bisa untuk transfusi. Baik, Pak Aldi. Ya Allah. Mudah-mudahan Mumtaz masih bisa diselamatkan. Aku mohon kepada Allah. Tolong selamatkan Mumtaz. Walaupun dia bukan darah daging aku sendiri. Buat aku tetap mencintai dia seperti anakku sendiri. Ya Allah. Apa benar yang aku dengar? Mumtaz bukan anaknya Mas Aldi. Ya Allah, lantas dia anak siapa? Tapi aku nggak perlu bertanya. Paling nggak sampai Mumtaz benar-benar sembuh. Aku yakin Mumtaz adalah anak Mas Aldi. Jangan-jangan Anita cuma berbohong untuk membalaskan sakit hatinya karena telah ditinggal sama Mas Aldi.
Kok aku bisa ada di sini? Anita. Dia meminta aku untuk datang ke sini. Anita. Anita. Kepala aku kok sakit banget ya. Kok berat gini sih? Anita. Dion, kamu istirahat aja dulu. Jangan paksain untuk bangun, kamu belum kuat. Nih, jus buah. Tata. Aku kenapa sih kok? Seingat aku kamu minta aku datang ke sini, terus apa yang terjadi ya? Udah minum aja dulu ya. Sebenarnya kita emang janjian di sini. Cuma aku nggak tahu apa yang terjadi sama kamu. Soalnya pas aku buka pintu, kamu udah keburu pingsan di lantai. Aneh. Aku juga sama sekali nggak ingat apa-apa. Udah Dion, kamu tenang aja ya. Mungkin kamu kecapean aja kali. Namanya juga manusia, bisa aja kan kecapean. Mungkin kamu nggak sadar, tapi badan kamu kecapean. Ya kan? Ya, mungkin kamu benar. Mungkin aku cuma kelelahan aja. Seingat aku datang ke sini kan untuk bahas masalah Najwa. Iya. Kamu pasti udah denger kan tentang Bella, mantan sekretarisnya Rehan? Ya, aku tahu tentang itu. Dan setahu aku Bella sangat menyukai Rehan. Bagus deh kalau kamu udah tahu. Sebenarnya aku cuma pengen minta kamu untuk lindungin Rehan sama Najwa. Soalnya Bella itu niat banget pengen ngancurin rumah tangga mereka. Tapi kenapa kamu minta bantuan aku? Ya, karena aku tahu kamu dekat sama Rehan. Dan aku juga tahu kamu cinta sama Najwa kan. Kamu pasti pengen lihat Najwa bahagia kan. Semua orang juga tahu kalau kebahagiaan Najwa ada sama Rehan. Ya Allah, apa yang harus aku bilang ke Anita? Aku memang mencintai Najwa dan ingin sekali melihatnya bahagia. Tapi saat ini, aku sedang terlibat masalah besar berkaitan dengan masa lalu aku. Seorang penelepon misterius memaksa aku untuk menghancurkan perkawinan Najwa dan juga Rehan. Kalau tidak, aku dan Mami bisa dipenjara. Dion, kok kamu diem? Gak ada apa-apa kok. Bagus. Aku berhasil mengecoh Dion dengan urusan Najwa. Padahal dia nggak tahu kalau dirinya baru dibius. Maafin aku ya Dion. Aku terpaksa harus mengambil darah kamu demi menyelamatkan anak kandung kita. Sungguh sedih hatiku lihat bayi kecil Mumtaz harus mengalami hal kayak gini. Ya Allah, jika bisa tukarkan tempatku dengan Mumtaz ya Allah, biar aku yang merasakan ini semua. Asal jangan Mumtaz. Maya, kamu jangan ikutan sedih dong. Bagaimanapun juga, kita harus kuat untuk Mumtaz. Kita harus yakin kalau Mumtaz adalah bayi yang sangat kuat. Dia pasti bisa ngelewatin ini semua. Iya Mas, Mumtaz pasti bisa ngelewatin ini semua. Tapi Mas Almi juga harus kuat. Karena Mumtaz butuh cinta dan kasih sayang Mas. Ya. Insya Allah. Mayang. Ya Mas. Terima kasih ya. Untuk semua cinta kamu yang selama ini kamu berikan untuk Mumtaz. Apa menurut kamu aku cantik? Makanya kamu tertarik kan sama aku? Rehan,
Apa kamu mau mencintai aku? Aku tahu, aku harus melakukan sesuatu. Aku akan menyeberangi jalan di depan apartemen dan kembali lagi ke apartemen. Kamu tunggu di sini, Ri. Aku akan membuktikan dengan caraku sendiri bahwa takdir akan memihak pada cinta kita. Jangan pergi. Jangan pergi, Rehan. Rehan, jangan pergi. Jangan. Najwa, kamu kenapa? Jangan pergi, Rehan. Najwa, Kamu masih di sini. tentu aku di sini. Aku suamimu, sudah seharusnya aku di sini kan? Ada apa? Aku lihat kamu pergi. Najwa, katakan, apa mimpimu itu? Aku lihat kamu pergi sama Bella. Lupakan masalah Bella, Najwa. Kamu tidak usah memikirkan Bella setiap saat. Lupakan dia. Masa kamu jadi begini? Kamu salah, Ren. Bukan aku yang harus melakukan semua itu, tapi kamu. Kamu yang harus melupakan Bella. Kenapa kamu malah jadi bicara begini, Najwa? Karena naluri aku mengatakan kamu seperti melihat Bella di mana-mana. Malam ini takdir kita akan terbukti, Rehan.